Halo guys, welcome back to my digital journal. If you're new here, welcome. Kali ini di video ini aku bakal ngebahas nih tentang tips bagaimana sih memilih jurusan saat SMA. Karena nanti kan kalau SMA itu ada jurusan IPA sama jurusan IPS. Dan ada juga jurusan bahasa, tapi di video ini akan kufokuskan terhadap gimana sih memilih antara jurusan IPA atau jurusan IPS. Nah kalau kamu penasaran, tonton video sampai akhir ya, supaya info yang kamu dapatkan bisa didapatkan secara lengkap. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Tip yang pertama adalah ketahui bakat dan minat kalian. Kayak gimana sih cara mengetahui bakat sama minat kita? Nah yang pertama nih, kamu bisa melihat nilai rapot kamu itu saat semasa SMP, bahkan sampai pas masa kamu SD. Kamu lihat deh mata pelajaran mana sih yang kamu itu nilainya besar. Apakah mata pelajaran yang berhaluan IPA atau yang berhaluan IPS? Nah kamu bisa evaluasi dari situ. Nah yang kedua, kamu juga bisa menyesuaikan dengan personality kamu. Nah kamu itu tipe orang yang kreatif, suka bersosialisasi. Nah kamu bisa masuk jurusan IPS, tapi bisa kamu lebih suka yang teknikal atau bisa membahas teori alam semesta, kamu bisa banget masuk ke jurusan IPA. Nah karena kalau misalnya kita belajar sesuai dengan kepribadian atau personality kita itu bakal nggak ada beban belajar, dan yang ada kita itu selalu ingin belajar lagi dan belajar lagi. Dan yang ketiga, bagaimana jadinya kalau misalnya kita itu masih di posisi tengah-tengah, kita itu netral. Kalau misalnya IPS juga nggak apa-apa, IPA juga nggak apa-apa, atau misal kamu nggak tahu gitu kamu masuk IPA atau IPS. Nah kalau misalnya kamu udah mempertimbangkan bakat tapi kamu masih bingung, kamu bisa lanjut ke tip yang kedua ya. Tip yang kedua adalah ketahui cita-cita dan jurusan kuliah apa sih yang kalian ingin ambil ketika kamu sudah lulus dari SMA. Nah kalau misalnya kamu masuk ke jurusan IPA, berarti kamu itu bisa mengambil jurusan kuliah itu seperti kedokteran, teknik, terus informatika, ilmu gizi, atau misal farmasi, itu adalah untuk jurusan IPA, dan masih banyak lagi. Terus selanjutnya kalau misalnya kamu jurusan IPS, kamu bisa masuk ke haluan yang soshum, yaitu seperti misalnya ilmu hukum, atau misalnya kamu masuk psikologi, atau kamu mau masuk ekonomi, terus bisnis, dan juga sastra. Nah tinggal kamu pertimbangkan nih setelah SMA itu mau kemana, sehingga kamu itu lebih jelas lagi tujuan masuk ke jurusan IPS tuh karena kamu pengen masuk ke kuliah jurusan ini, kamu bisa mau masuk jurusan IPA karena kamu ada jurusan ini. Jadi selain minat dan bakat juga cita-cita harus dipertimbangkan. Tip yang ketiga adalah yakini orang tua kamu. Nah kadang teman-teman aku banyak yang berpengalaman bahwa kalau misalnya orang tuanya tuh tidak setuju misal masuk ke jurusan IPA, atau misalnya nggak setuju dengan masuk jurusan IPS, padahal kita itu bisa mau masuk jurusan yang berbeda dengan pemikiran orang tua kita. Misalnya kita pengen masuk jurusan IPS, tapi orang tua tuh memaksakan kita untuk masuk jurusan IPA, padahal nggak sesuai dengan bakat, minat, personality kita, terus juga tidak sesuai dengan kita itu mau jurusan kuliahnya tuh di mana. Nah kalau misalnya seperti itu, kamu haruslah yakinilah dengan cara kamu itu melampirkan bukti dan rencana kamu itu pengen seperti apa. Kamu masuk jurusan IPS, kamu itu nanti mau ikut perlombaan ini, terus juga kamu itu menargetkan ingin mendapatkan SNMPTN di jurusan soshum. Pokoknya kamu itu lebih minatnya di situ. Kamu juga bisa memberitahu kayak role models kamu itu di jurusan IPS itu seperti siapa sih. Karena kalau misalnya kita meyakini dengan bukti, mereka itu juga pasti akan percaya. Yang pasti adalah kamu yakinilah dengan bukti, fakta, dan juga argumen-argumen kamu kenapa sih kamu itu masuk jurusan IPS. Kamu juga bisa menambahkan cita-cita kamu itu inginnya apa, sehingga dari itu bakal menjadi yakin kenapa kamu ingin memasuki jurusan tersebut. Yang keempat adalah jangan ikut-ikutan teman. Ini penting banget karena ini adalah jalan hidup kamu. Karena ini tuh bakal menentukan kamu untuk kamu itu nanti jurusan kuliah kemana. Ini misalnya kamu itu temannya banyak yang di IPA, atau misalnya teman kamu banyaknya di IPS, akhirnya kamu jadi ikut-ikutan padahal kamu itu minatnya tuh yang berseberangan dengan teman kamu. Nah ini jangan sampai kamu itu melakukan itu, karena ini tuh berkaitan lagi dengan cita-cita kita, minat dan bakat kita. Jadi yang ada kita itu belajar terbawa beban, dan akhirnya kita tuh nggak semangat untuk belajar ya. Lebih baik kita itu ikuti apa kata hati kita atau apa keinginan kita untuk yang kita capai cita-citanya. Jangan sampai ikut-ikutan teman ya. Yang kelima adalah jangan percaya mitos, karena banyak banget mitos-mitos tentang misalnya seputar jurusan IPA atau seputar jurusan IPS yang membuat kita itu jadi ragu untuk mau masuk jurusan tersebut atau enggak. Nah, ada yang bilang bahwa kalau misalnya jurusan IPA itu biasanya tuh anak-anaknya yang pintar-pintar, sedangkan kalau jurusan IPS itu yang malas-malas. Banyak yang bilang seperti itu mitosnya. Tapi faktanya bahwa anak jurusan IPS sama jurusan IPA itu memiliki objek mata pelajaran yang berbeda. Jadi anak IPS maupun anak IPA itu pintar dalam bidangnya masing-masing. Seperti misal kalau IPA itu fokus
fokusnya terhadap bagaimana alam ini tuh bekerja. Sedangkan kalau jurusan IPS, kamu itu fokusnya adalah kepada ke sosial dan masyarakat. Jadi maupun kamu mau masuk jurusan IPA atau jurusan IPS, kamu itu akan pintar atau fokus terhadap bidangnya masing-masing. Nah, mitos yang kedua adalah kalau IPS itu banyak hafalan, dan sedangkan kalau IPA itu banyak hitungan. Nah, ini salah besar karena masing-masing dari IPA maupun IPS itu ada mata pelajaran yang berhitung-hitungan ada dan yang banyak teorinya juga ada. Mau IPA maupun IPS itu kita itu harus memahami pelajarannya, sedangkan kalau misalnya hafalan itu berarti kita belum memahami pelajaran. Dan mitos yang ketiga adalah kalau misalnya jurusan IPA itu lebih banyak prakteknya dibandingkan jurusan IPS. Nah, ini juga mitos karena kalau misalnya jurusan IPA itu benar banyak bereksperimen di lab, dan sedangkan kalau IPS tuh banyak prakteknya atau eksperimennya tuh di lapangan, misalnya kayak meneliti isu sosial yang ada di masyarakat, sedangkan kalau IPA itu menelitinya itu lebih banyak di lab. Jadi itu yang membedakannya sih untuk praktek di jurusan IPA sama jurusan IPS. Well, that's all guys, itu adalah seputar tentang jurusan IPA dan jurusan IPS. Semoga sampai sini kamu itu jadi nggak bingung lagi mau masuk jurusan IPA atau jurusan IPS. Nah, kamu bisa komen down below ya, kamu mau masuk jurusan IPA atau jurusan IPS. Nanti mari kita diskusi bareng-bareng hasil dari jawaban kalian. And kalau misalnya kamu ngerasa video ini bermanfaat ya, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu, supaya teman-teman kamu juga jadi nggak bingung lagi mau masuk jurusan IPA atau jurusan IPS. Okay, see you in the next video. Dadah!